Assalamu ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati seluruh peserta lomba pidato petang ini, bapak-bapak dewan juri dari TNI dan Polri, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat, mudah-mudahan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Ustadz Irfan tadi maju, beliau baca ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Datang Ustaz Salim, pas Ustadz Lukman yang ngasih tausiah, beliau bimbing semua jamaah sholawat. Wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salim. Mana aku kok orang itu ya? Padahal yang paling mudah itu kan saya. Qul huwallahu ahad. Kenapa enggak saya yang disebut? Harusnya aku yang di sana. Setelah saya pikir lama-lama, ternyata acara ini yang punya bukan saya. Karena tertulis di baleho LS Lukman Salim. Mereka ini orang-orang yang suka berbagi. Orang yang suka berbagi selalu diingat dan disebut. Betul Bapak Ibu? Ustadz Lukman ini 1 bulan menyantuni 600.000 santri penghafal Quran. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Ustadz Salim Afilah itu di Gunung Merapi Merbabu, santri-santri masyarakat yang ada di pegunungan, saya dibawa beliau setahun sekali ke sana. Mudah-mudahan guru-guru kita ini panjang umur semuanya. Ada Ustadz Ma'ruf, ada Habib Ja'far, ada Ustadz Handi Boni, ada Ustadz Hamad. Di antara mereka ini semua, sayalah yang paling tua. Makanya untuk menghormati dibuat nomor terakhir. Karena kalau malaikat maut yang datang, yang mati pertama teganya Bapak Ibu. Seandainya malaikat maut datang dan kita semua mati lalu masuk ke dalam lubang tanah, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, masuk ke dalam lubang tanah, dimakan cacing, mati di dalam lubang tanah. Lalu kemudian Allah bertanya kepada semua yang sudah mati di lubang tanah, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, maukah kalian hidup lagi? Loh, jenazah kok ngomong? Mereka semua berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, hidupkan saya lagi ya Allah. Ternyata orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, yang masuk ke liang lahat, mereka semuanya ingin hidup lagi. Mereka hidup ila ajalin qarib, sebentar, sekejap, semenit, sediluk. Mereka ingin apa? Fa'as-saddaqa, mereka ingin bersodakoh, solawat. Dia bilang solawat penting,
Tapi kita sedang cerita tentang berbagi, bahagia dengan berbagi. Itu sudah siap semua. Urip iku urup. Sing duwe duit lepok nih nang apa itu? Nih ono duit, sing duwe bojo nih lepok ke. Muka-muka sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Pripun kabare Bapak Ibu sedulur sederek sedaya apik? Sae. Waras. Sugih kabeh insyaallah. Saya cuma bisa itu aja. Itu pun lama saya menghafalnya. Yang lain cuma nipun-nipun itu aja yang bisa. Nipun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang kaya yang rumahnya besar mati, orang miskin mati, polisi mati, ada orangnya gak? Tentara mati, ustad astagfirullah, nggak menjaga perasaan orang lain. Kita semua akan mati menghadap Allah. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, istri yang besar. Yang dibawa mati cuma sodako, somat dia bilang. Saya heran ngelihat dari sini. Ini kan panas terik ini, panas terik. Ini panitianya coba dibuat pentasnya di tanah. Kan jamaah yang kepanasan. Ini ustadznya gini semua. Saya ngelihat dari kejauhan, mobilnya besar. Setelah dilihat dekat, rupanya mobil WC. Sopo sing ngiring, sopo sing ngarap ngising ke kokonya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mobil yang sangat bermanfaat. Kenapa? Melepaskan kesulitan orang. Tidak ada yang lebih sulit daripada nahan yoiku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua saudara kita dari Laskar Sedekah yang sudah meringankan beban kesulitan saudara kita ini semuanya diberikan kebaikan dunia akhirat. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Amin. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka saudara saya yang ada di Laskar Sedekah, panjang umurnya, sehat badannya insyaallah. Amin. Ambulan-ambulan yang ada di Yogyakarta dikumpulkan oleh Laskar Sedekah, serentak membunyikan klakson. Ada yang sakit ninggal nelpon, ambulan bisa bantu? Mohon maaf, semua ambulan lagi upacara. Dikumpulkan oleh Laskar Sedekah. Ketika almarhumah ibu saya meninggal dunia tanggal 18 Maret 2019, saya sedang berada di Pulau Madura. Adik saya nelpon, Bang, tidak ada ambulan yang mau mengantar ibu almarhumah ke kampung. Sejak itu saya bertekad, ya Allah, kami akan buat yayasan, kita akan siapkan ambulan gratis. Alhamdulillah sekarang ambulannya sudah ada. Terakhir saya tanya driver ambulan, berapa bulan ini yang meninggal? Enggak ada. Ambulannya sudah ada, yang meninggal enggak ada. Ambulan mewah, bagus, gratis. Syarat numpak ambulan iki loro. Siji sakit, loro mati. Insyaallah gratis. Ternyata Laskar Sedekah konsepnya juga di sana. Tadi sebelum sampai bertemu dengan Bapak Ibu, saya diminta berhenti sejenak. Ustaz Somad, berhenti sebentar. Apa ini? Peletakan batu pertama untuk markas dan garasi ambulan. Berikut ini, jangan tepuk tangan dulu, bangunannya belum selesai.
Ustaz Somad, tolong letakkan batu pertama. Saya letakkan batu. Ustaz Salim Afillah meletakkan batu. Ustaz Lukman meletakkan batu. Saya berani karena mereka ada berdua. Andai nggak selesai, bertiga kami menanggungnya. Kalau saya sendiri, orang semua akan bicara, tuh kan nggak selesai gara-gara Abdul Somad. Ya Allah, mudah-mudahan saudaraku ini semua dibukakan pintu hatinya untuk menyelesaikan markas pusat dakwah, kajian dan garasi Laskar Sedekah, insya Allah. Amin. Berikut ini penandatanganan prasasti oleh Ustadz Abdul Somad, Laskar Sedekah, garasi ambulan. Saya tanya, garasinya mana? Urung ono. Apa boleh buat? Saya tanda tangan. Tolong saya angkat 10 jari saya, 11 dengan kepala saya. Tolong Bapak Ibu bantu selesaikan ya Bu. Selesaikan ya Pak. Kalau enggak mau ditaruh di mana muka saya ini? Kata jamaah, ya udah muka Ustaz ya di situ aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatannya saya sedang berada di Sleman, ya. Yogyakarta. Jadi yang ngentak itu apa? Ya itu kampung. Dusun. Nama daerah. Ngentak di Sleman. Nabi yang sekaligus raja di raja segala raja adalah Nabi Daud. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Kabarnya kerajaan Nabi Sulaiman itu sampai ke Yogyakarta. Inilah buktinya, Sleman. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini tempatnya orang kaya-kaya, tapi orang kaya yang dermawan dan baik hati, insya Allah. Menghijau kanan dan kiri, padi, subur, nggak tahu punya siapa. Setelah mendengarkan tausiah Ustaz Abdul Somad, berbondong-bondong jamaah menelpon ke Laskar Sedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya Laskar Sedekah perlu menyelesaikan itu garasi dan majelis sempat markas dakwah. Betul. Saya wakafkan tanah saya, padi saya 1 hektar, kebun padi saya wakafkan. Kebun punya siapa? Warawuruh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang diminta oleh orang yang mati adalah fa'as-sadaqah. Seandainya mau hidup lagi, mereka ingin bersedekah. Maka sebelum kematian itu datang, sebelum malaikat maut datang, jangan nanti setelah masuk rumah sakit ICU barulah mau minta sodako. Bapak yang uangnya banyak, yang surat tanahnya luas, yang emas peraknya banyak, sekarang kalau mau sedekah ke Laskar Sedekah. Jangan nanti pas di rumah sakit napas udah tinggal setengah. Judul lagunya setengah napasku pergi, barulah mau sodako. So ditanya sama istrinya, so apa mbak? Ya Allah, bukakanlah pintu hati jamaah untuk menyelesaikan markas dakwah Laskar Sedekah ini, ya Allah. Amin. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal, saya sangka drone, rupanya layang-layang. Hi guys, are you okay? Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, naik ke atas daratan menjadi tsunami. Wa idzal quburu bu'asirat, semua yang dikubur akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah orang sadar apa yang sudah dia berikan. Di saat kita nanti bangkit di padang mahsyar, kita berdiri semuanya tegak di hadapan Allah. Ini Masjid Kauman. Keluar dari Masjid Kauman, di depan itu ada tanah lapang. Bapak Ibu tahu?
Alun-alun. Tapi nggak ada rumputnya. Saya heran kok nggak ada rumputnya. Kata Ustadz Salim Afillah, sengaja itu dibuat pasir. Itu adalah miniatur padang mahsyar. Karena kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Lalu ketika itu kita semuanya kepanasan, tidak ada tenda, tidak ada atap, tidak ada payung. Tukang sewa tenda pun mati tidak bawa tenda. Semuanya habis taruh tenda, tercabut semuanya. Wa takunul jibalu kal ihnil maufush. Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Kidul, gunung segala gunung tercabut. Semuanya akan tercabut dari akarnya. Lalu kita semua kepanasan, tapi ada yang tidak kepanasan di padang mahsyar. Mereka itu adalah warga masyarakat Ngentak. Mereka nyantai aja guys, nyantai. Kenapa mereka tidak kepanasan? Karena Nabi menjanjikan, Kanjeng Nabi menjanjikan, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Mereka bernaung di bawah sodaqah. Somat meneh apa iki? Mereka semuanya bernaung di bawah sodaqah. Jadi orang yang menyelesaikan markas dakwah, sarana prasarana dari laskar sedekah, mereka nanti tidak ada yang kepanasan di padang mahsyar insyaallah. Amin, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, seorang perempuan, mohon maaf, beribu maaf, wanita tunasusila, pezina, penjahat, pelakor. Mudah-mudahan suami ibu selamat dari pelakor. Takut sekali dia suaminya ini. Lihat Pak, saya sekedar mancing aja. Yang mereka selama ini kalau marah sama bapak, pergi kau sana. Kalau kamu diladikan pelakor, aku masih bisa cari yang lain. Ternyata mereka dalam lubuk hati yang paling dalam sangat takut kehilangan kamu, Beb. Betul kan, Bu? Isin. Yang ketiga, ketika nanti kita menghadap Allah, ada orang yang banyak dosanya. Kenapa dosa orang ini diampunkan? Karena dia memberi air minum kepada Anjing. nggak boleh nyebut anjing. Was. Dia melihat seekor dog anjing, hot panas, hot dog anjing kepanasan. Dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya karena kehausan, sumurnya di dalam, maka dia ambil sepatu botnya, dia ambil air. Dia perempuan yang jahat karena dia pezina, sepatu botnya kotor, bau. Dan binatang yang mau dikasih minum ini juga adalah binatang najis. Tiga-tiganya tidak baik. Tapi kenapa dosanya diampunkan Allah? Karena dia berbagi kepada hewan. Maka apa kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah memberi minum seekor anjing binatang dapat pahala? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Setiap perbuatan baik kepada hati yang basah adalah bernilai sedekah. Kalau membantu seekor anjing aja ada sedekahnya, apalagi membantu jamaah yang sedang sakit dibawakan ambulan, yang meninggal dunia dibantu. Maka laskar sedekah ini insya Allah orang-orang yang diampunkan dosanya insya Allah. Amin. Saya penjahat Pak Ustadz, saya pemabuk Pak Ustadz, saya pakai narkoba Pak Ustadz. Nggak usah kau ceritakan, dari wajahmu sudah kelihatan. Ngaku jangan sama manusia, ngakunya sama Allah. Apalagi ngaku sama istri, jangan. Nanti dia gugat ke pengadilan. Ngaku kepada Allah di tengah malam, di saat sepi, bangun jam 2 malam, berminta kepada Allah, ya Allah. Jam 2 malam, ya Rob. Tiba-tiba terdengar suara dari samping, gol. Jam 2 malam pun rame juga orang nonton bola. Jangan menunggu tengah malam untuk mengaku kepada Allah. Saat ingat dosa, langsung mandi, langsung sholat sunat di surau langgar dan musola kita. Usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Yang pertama,
Orang mati minta hidup supaya bersodakoh. Yang kedua, bangkit di padang mahsyar tidak kepanasan karena sodakoh. Yang ketiga, dosa diampunkan karena sodakoh. Kalau saya ceramah, saya nanya, jamaah nggak usah jawab karena saya jawab sendiri. Yang keempat, setiap pagi Allah kirim malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang ngentak yang bersedekah berilah ganti ya Allah. Kira-kira kalau malaikat yang mendoakan makbul apa ora makbul? Makbul. Dijamin makbul karena malaikat tidak berdosa mendoakan. Tapi orang yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin apa meneh? Bin cupil. Maka Allah juga kirim malaikat langsung. Jangan tunda-tunda yang mau bersedekah, masukkan gelang, rantai, cincin, masukkan. Yang imitasi ora apa-apa, masukkan semuanya. Coba bapak-bapak kok nggak ada? Karena semua uang dipegang oleh ibu. Bapak ini nggak ada uang. Mas, sampai Arab lu ngonang di ikono pengajian Ustaz Somad. Wis 3.000 wae. Kone akeh rapi maneh. Bapak Ibu semua, Masya Allah, tabarakallah. Inilah orang-orang yang diangkat derajatnya karena sedekah, insyaallah. Amin. Apa yang terjadi ketika itu malaikat mendoakan orang yang tidak mau bersedekah? Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau sedekah, binasakan dia ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami selamat dari kebinasaan. Amin. Saya nggak percaya tuh ceramah Ustaz Somad. Tetangga saya nggak sedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, duitnya banyak. Itu bukan nikmat, itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan dia harta, kami berikan dia tahta, kami berikan dia kuasa, kami berikan dia harta, kami berikan dia kuasa, kami berikan dia wanita, tapi tidak membuatnya mengingat Allah, tapi lalai daripada Allah, semakin dalam azab Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari istidraj, insyaallah. Amin. Makanya ingat, saya ini sholat nggak pernah, sedekah nggak pernah, ke masjid nggak pernah, zikir nggak pernah. Kenapa rezeki lancar? Waspadalah, berarti sudah kena istidraj. Allah kalau sayang pada seorang hamba, maka diujinya hamba itu, diberikan kebaikan-kebaikan. Ustaz Somad, kita dari ngentak langsung menuju Merapi Merbabu. Maka Ustaz Somad tausiahnya jangan lama-lama, hanya 20 menit saja. Begitu kata panitia tadi. Sekarang sudah jam 5.20. Jangan kemana-mana, kita akan jumpa setahun lagi. Jadwal saya ke Yogyakarta sekali setahun. Sekali datang 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin saya pulang. Nggak boleh lebih dari 4 hari. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang di Jogja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini silaturahim bernilai panjang umur, murah rezeki nggih. Walaupun kita nampaknya berpisah, tapi sebenarnya tidak berpisah karena Bapak Ibu semuanya selalu berada dalam doa kami, doa para ustadz. Ustadz Salim mendoakan Bapak Ibu. Al-Mukarram Ustadz muda, ganteng, hafal Quran, alumni Al-Azhar, dan belum menikah. Hah? Sudah menikah tapi baru sekali. Masih ada 3 siji loro telu kursi meneh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa doakan Ustadz Somad. Doanya siji, satu saja. Mati husnul khotimah. Nek doa sing akeh ya ora apa-apa. Ya Allah, Ustaz Somad nek lemune agak lemu setitik ya ora apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Muga-muga kita semuanya panjang umur, berkah, rezekinya menjadi barokah, infak sedekah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, tanahnya
subur tumbuh, semuanya selamat dari wereng, selamat dari banjir bandang, selamat dari kerusakan, padinya melimpah ruah insyaallah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa liman hadarana wa liman ghaba anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap dalam posisi berikutnya Ustadz